Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing tentang sebuah metode, tentang sebuah konsep yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa yang menjadi personality genetik kita. Sebuah konsep untuk mengenal secara lebih dalam lagi tentang diri kita, tentang potensi-potensi yang ada dalam diri kita, dan segala hal tentang diri kita, termasuk kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kenapa saya ingin sharing tentang konsep ini? Karena menurut saya pribadi, setidaknya konsep ini memberi satu perspektif baru, membawa satu pendekatan baru di dalam kita mengenali tentang diri kita sendiri. Karena konsep ini menggunakan pendekatan secara genetik, sehingga kalau kita bicara genetik, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya melekat dalam diri kita. Lalu pertanyaannya, konsep apa itu? Atau tes apa itu? Tes itu dinamakan dengan Stephen. Jadi, Stephen adalah satu metode atau satu konsep ilmu untuk mengetahui apa yang menjadi mesin kecerdasan dan personality genetik dari manusia. Gimana cara untuk mengetahui mesin kecerdasan dan personality genetik itu? Caranya dengan tes Stephen, yaitu melalui tes biometrik lewat pemindaian atau scanning terhadap 10 sidik jari kita, di mana lewat proses scanning nanti itu kita akan mengetahui di mana letak belahan otak yang dominan yang ada di dalam diri kita. Dan pada belahan otak yang dominan itu nanti juga akan diketahui di manakah letak lapisan otak yang dominan, apakah ada di belahan otak yang paling dalam atau di lapisan otak bagian dalam yang berwarna putih, atau di lapisan otak bagian luar yang berwarna abu-abu. Nah, lapisan otak ini yang kemudian dalam Stephen dinamakan dengan kemudi introvert kalau yang dalam, dan kemudi extrovert kalau yang dia dominan di luar. Terkait dengan belahan otak manusia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa belahan otak manusia itu terdiri dari 5 belahan atau 5 bagian. Ada yang disebut dengan limbik kiri, ada neokorteks kiri, ada neokorteks kanan, ada limbik kanan, dan terakhir ada otak tengah. Nah, kelima belahan otak itu di dalam konsep Stephen dinamakan dengan mesin kecerdasan, dan masing-masing mesin kecerdasan itu memiliki wataknya, memiliki karakteristiknya masing-masing. Mereka yang memiliki dominasi pada limbik kiri atau dalam Stephen itu kiri bawah, maka dinamakan mereka atau termasuk tipe sensing, di mana tipe sensing ini memiliki atau menonjol dalam kemampuan memorinya yang kuat, kemudian yang rajin, punya kemampuan atau kecerdasan indrawi. Yang kedua, mereka yang Stephen-nya dominan pada neokorteks kiri, maka dalam konsep Stephen mereka memiliki mesin kecerdasan thinking, di mana thinking ini menonjol dalam kemampuan analitisnya dalam hal-hal yang sifatnya logis. Lalu mereka yang memiliki dominasi pada belahan otak neokorteks kanan atau kanan atas, itu mereka dinamakan dengan intuiting. Nah, intuiting ini menonjol dalam kemampuan imajinasinya, dalam kemampuan kreativitasnya, menyukai hal-hal yang sifatnya besar, gambaran besar. Kemudian berikutnya, mereka yang dominan pada belahan otak kanan bawah atau limbik kanan, maka mesin kecerdasannya dinamakan dengan feeling, di mana feeling ini kalau dari asal katanya feel berarti dia kecerdasan perasaan.
dia memiliki kemampuan untuk memahami emosi orang lain, membangun hubungan dengan orang lain, membangun empati, simpati, segala hal yang berkaitan dengan perasaan. Dan terakhir, mereka yang dominan pada belahan otak tengah, maka di dalam Stephen dinamakan dengan mesin kecerdasan insting. Nah, di mana tipe insting ini dia memiliki kemampuan naluri. Dia termasuk tipe yang multitasking, yang serba bisa. Itu kemampuan dari si insting ini. Nah, lalu pertanyaannya, apa manfaat yang bisa didapatkan begitu kita tahu apa hasil Stephen kita, atau begitu kita tahu apa sih yang jadi mesin kecerdasan dan personality genetik kita? Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalkan kita jadi tahu nih apa yang jadi kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kita jadi tahu gimana cara berkomunikasi sesuai dengan genetik, bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengajar, bagaimana pola asuh, parenting terhadap anak, kemudian bagaimana mengelola SDM atau organisasi dalam SDM atau sumber daya manusia dalam organisasi atau institusi, kemudian juga potensi apa yang ada dalam diri kita, mengetahui profesi apa yang cocok dengan diri kita, jurusan apa yang bisa diambil ketika SMA, apakah IPA atau IPS, termasuk juga jurusan apa ketika kita masuk kuliah, sehingga tidak ada lagi ceritanya salah jurusan. Nah, sebagaimana tes personality atau tes kecerdasan lainnya, Stephen pun juga memiliki keunggulan. Setidaknya ada 3 keunggulan Stephen, yaitu simple, akurat, dan aplikatif. Kenapa dia katakan simple? Karena dari sekian miliar manusia, itu hanya dikelompokkan menjadi 5 mesin kecerdasan: sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Dikatakan akurat karena Stephen melihat pada belahan otak mana yang kerap kali digunakan oleh manusia, bukan mengukur pada volume otaknya, tetapi melihat atau mengukur pada belahan otak yang paling sering, yang paling kerap digunakan oleh manusia, baik dalam berpikir, bertindak, maupun memutuskan. Kemudian dikatakan simple, akurat, aplikatif. Dikatakan aplikatif karena Stephen ini bisa digunakan di berbagai bidang: politik, bisnis, SDM, parenting, learning, teaching, anak berkebutuhan khusus, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, dengan kita mengenali dan memahami tentang diri kita, maka insya Allah itu menjadi langkah awal untuk mengenali berbagai hal yang ada di luar diri kita. Seperti kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih dekat kepadamu kecuali dirimu sendiri. Jika kamu tidak mengenal dan mengetahui siapa dirimu sendiri, bagaimana bisa kamu mengetahui berbagai hal di luar dari dirimu? So, sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.